Baik, kita mulai ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Nah, apa kabar anak-anak ustazah kelas 11? Ya, alhamdulillah. Oke, anak-anak ustazah. Jadi seperti yang sudah dijadwalkan ya, bahwa hari ini kita akan melaksanakan ulangan praktek untuk bahasa Indonesia. Jadi seperti yang ustazah katakan minggu lalu, bahwa untuk praktek ustazah mau anak-anak ustazah membuat karya ilmiah yang bersifat semi apa? Yang bersifat kok semi ya? Yang bersifat apa kemarin itu? Karya ilmiah yang jenis mana yang ustazah bilang kemarin, nak? Ada ustazah bilang minggu lalu ini. Kita mau merancang karya ilmiah, ya kan? Karya ilmiah bentuk apa? Bentuk populer. Ya, jadi kita mau buat karya ilmiah dengan bentuk populer. Kalau bentuk populer ini ragamnya itu bersifat santai saja, ragam bahasanya tidak terlalu kaku, tidak terlalu baku pun tidak masalah, tetapi dia bersifat santai. Ya, artinya sesuai dengan umur kalian. Kalau kalian saat ini kan remaja ya, masa-masa remaja itu penggunaan bahasanya pun agak santai saja, dibuat untuk kalangan remaja, seperti itu karya ilmiahnya. Jadi untuk karya ilmiah populer itu contohnya seperti artikel ya, seperti misalnya editorial dan lain sebagainya. Tapi ustazah sarankan, ustazah mau kalian membuat karya ilmiah bentuk populer, yang mana karya ilmiah tersebut untuk menambah informasi ke pembaca terkait penggunaan suatu produk atau barang. Penggunaan suatu produk atau entah tips-tips ya, tips-tips untuk hidup sehat, atau tips suatu produk, misalnya manfaat sebuah madu, ya kan, atau minyak zaitun, habatus sauda, atau yang lainnya juga boleh. Ya, buat karya ilmiahnya itu kalau bisa yang memang sudah kalian gunakan objeknya itu. Contoh Salwa Salsabil, dia mau membuat karya ilmiah tentang misalnya khasiat madu untuk kecantikan, misalnya seperti itu, atau untuk kesehatan. Boleh sekali ya, boleh, bahkan dia juga bisa membuat atau menuliskan pendapat para pakar. Pendapat para pakar bisa kita dapatkan di buku ataupun di internet. Jadi bahan-bahannya boleh dicari di internet. Tetapi untuk pandangan kita ya, misalnya di paragraf 1 kita mengungkapkan tentang manfaat si madu, kita buat dulu pengalaman kita, lalu nanti kita buktikan dengan data-data, dengan adanya suatu penelitian yang bisa kita cari melalui internet ataupun buku. Kenapa ustazah arahkannya ke internet? Karena memang saat ini memang kita itu dituntut untuk itu tadi ya, karena kan kita daring ya. Pastinya selama kita daring ini kita juga sudah sangat mengetahui ya tentang pergadgetan ya, tentang gadget, tentang internet kan, seperti itu. Dan dengan internet juga kita bisa dengan mudah menemukan pandangan pakar. Karena gini anak-anak ustazah, kalau kita misalnya mau mencakup karya ilmiah ini kan gak bisa asal-asalan. Tentu harus ada pandangan pakar atau data-data yang merujuk pada, misalnya kenapa si madu itu dikatakan bisa menjaga kesehatan kita, bisa baik untuk tubuh kita. Itu kenapa? Kita harus tahu penelitiannya. Ya, kita bisa ungkapkan pengalaman kita dan kita buktikan dengan pandangan atau simpulan dari pengamat. Ya, pengamat misalnya toko-toko seperti itu, dan itu bisa kita temukan pada buku-buku yang terkait. Tapi karena qadarullahnya saat ini kan kita nggak bisa ke perpustakaan, benar nggak anak-anak ustazah? Kita nggak bisa nih, kita nggak bisa datang ke sekolah. Kalau di sekolah kan ustazah tahu buku-bukunya. Contohnya gini ya, Syarafina, ustazah kasih buku ini, jadi anti buat karya ilmiah yang menggunakan data-data pada buku ini. Kan kalian tahu buku ensiklopedia kan? Nah,
Di buku ensiklopedia itu banyak data-data. Misalnya mau cari tentang kesehatan, cari buku ensiklopedia tentang kesehatan, paru-paru, ginjal dan lain-lain. Bisa kita ambil data-datanya. Tapi kalau saat ini ustazah terapkan seperti itu, ya, ini bukan ustazah mengajar yang yang bermudah-mudahan tuh enggak, bukan ustazah mau mengajar yang praktisnya tuh enggak, tetapi kita gunakanlah internet itu sebaik mungkin. Kalau saat ini misalnya ustazah suruh kalian cari buku, ustazah yakin sekali buku kalian di rumah itu sangat sedikit tentang ilmu pengetahuan. Paling banyak itu buku sekolah, benar nggak? Atau buku cerita, novel, komik dan lain-lain, benar nggak itu seperti itu? Benar nggak? Ustazah tanya, banyak nggak buku kalian itu tentang ensiklopedia, tentang pengetahuan, tentang teks observasi, banyak nggak di rumah? Banyak? Atau banyak? Banyak enggak? Enggak kan? Adapun 1, 2 oke lah 3. Nah maka ustazah maunya ya sudah, nah ada internet, pergunakanlah, tapi jangan disalahgunakan. Cukup mengambil data-datanya saja, data-data tentang kesehatan atau penelitian terkait madu atau produk yang mau kalian, objek yang mau kalian buat karya ilmiahnya. Karena kalau saya suruh kalian cari di buku, ustazah takut nanti kalian akan, misalnya saya suruh ke perpustakaan, nah kalian akan keluar ya jauh seperti itu. Perpustakaan daerah kan juga jauh kan, ya adanya di depan Istana Maimun. Nah kan nggak mungkin lah nantinya corona seperti ini ustazah suruh keluar. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya anak ustazah. Cukup kalian tentukan topiknya, permasalahannya, lalu kalian buat pandangan kalian, pengalaman kalian menggunakan produk tersebut, atau pengalaman kalian menggunakan atau menggunakan apa ya, nggak hanya barang sih, nggak hanya suatu produk, bisa misalnya berupa misalnya contoh gini, cara pengalaman hidup kalian ya, misalnya tentang pengendalian emosi. Pengendalian emosi itu bukan produk ya, paham ya? Itu adalah variabelnya, masalahnya untuk pengendalian emosi atau mental anak remaja, misalnya seperti itu. Itu bukan produk yang ditawarkan, tapi tips. Tahu tips? Nasihat kan seperti itu kan? Yang ditawarkan adalah saran. Saran bagaimana seorang anak remaja itu maksudnya bisa mengontrol emosinya. Kalian bisa buat pakai pengalaman kalian dan mencari data-datanya, mencari fakta-faktanya, argumennya berdasarkan penelitian melalui internet. Contoh kalian mau mengambil topiknya itu tentang karya ilmiah mental illness. Mental illness itu adalah penyakit mental ya. Penyakit mental itu bukan gila ya, nggak selalu orang yang punya penyakit mental itu dibilang gila. Mental illness memang sering dijumpai, apalagi anak yang memang lagi pancaroba dan anak-anak yang memang setahu ustazah itu dari berpindah fase. Tahu nggak berpindah fase? Yang dia dari misalnya ya kelas 12 dia mau menuju ke bangku perkuliahan, nah itu akan mengalami yang namanya pancaroba itu tadi, perpindahan fase, dan akan mengalami yang namanya penyakit mental itu tadi. Buat itu ilmiahnya, boleh kalian buat. Pasti kalian pernah mengalami kekhawatiran saat kalian misalnya, itu bagus loh dijadikan karya ilmiah ya kan. Bagaimana kalian membuat tips ya untuk menghindari yang namanya atau untuk meminimalisir yang namanya mental illness itu tadi. Contoh, berarti kalau ustazah mau mengambil penelitian tentang mental illness, pendapat ustazah atau pengalaman ustazah tentang mental illness ya kan, tentu ustazah harus mencari data tentang mental illness itu sendiri. Ustazah cari misalnya di internet itu kan, pengkajian atau pengamatan terkait penyakit mental. Bisa nggak seperti itu? Bisa nggak? Bisa, lalu kita ambil. Bisa seperti itu. Nanti kalau misalnya dibuat daftar pustakanya, dari mana kita ambil? Itu boleh, itu namanya data ya anak-anak ustazah ya. Nah sampai di sini bisa dipahami nggak tentang karya ilmiah bentuk populer? Kan pernah ustazah kirim kan nak, yang contoh artikelnya, pernah kan? Nah gitulah contohnya. Pernah. Terus Ananda juga bisa lihat contohnya melalui internet itu banyak. Contohnya itu adalah artikel-artikel blogger. Pernah tahu blogger ya? Ada orang yang menulis melalui blognya, itu juga termasuk bentuk populer. Banyak sekali orang-orang yang mereview. Ustazah pernah beli suatu produk jerawat ya kan, produk apa gitu ustazah lupa,
Tetapi sebelum ustazah beli, karena ustazah sudah banyak pakai dan nggak cocok, tentunya ustazah itu memanfaatkan internet untuk mencari review orang. Pernah nggak melihat review orang di sebuah internet, di dalam internet? Blogger seorang mereview sesuatu, pernah? Pernah? Pernah nggak? Pernah. Kira-kira penggunaan bahasanya santai atau tidak? Iya, bahasanya sangat santai. Dia tidak kayak buat skripsi ya. Jangan pula samakan kayak buat skripsi sama makalah. Karena kalau bentuk populer dia harus bisa dinikmati, bahasanya harus mudah dipahami. Ya. Jadi anak-anak ustazah boleh lihat dari situ sebagai contoh, tidak untuk dicontek, sebagai contoh saja. Jadi ustazah pernah sesekali membuka blog seseorang tentang mereview produk apa gitu. Dan ustazah berhasil terpengaruh dan ustazah beli produk tersebut. Jadi paham nggak apa gunanya karya ilmiah itu kita buat? Yang ustazah ceritakan tadi, paham ya? Ternyata karya ilmiah itu sangat membantu orang, ya, pembaca untuk mencari informasi yang akurat. Dan apa manfaatnya untuk penulis? Ya, untuk penulis manfaatnya adalah untuk meningkatkan daya kritik. Daya kritik inilah yang akan membuat kita bisa menimbang segala sesuatu baik dan buruknya. Seperti itu anak-anak ustazah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Anak-anak ustazah kelas 11? Gak ada? Ngumpulnya kapan? Iya, jadi untuk pengumpulannya hari ini kalian bisa kerjakan. Terakhir kumpul itu ustazah kasih waktu sampai besok sore jam 6 sore. Ya, karena ini data-datanya bisa kita cari kok, ya. Buat pakai bahasa kalian sendiri saja, senyaman kalian saja. Jadi kumpulkannya jam 6 sore. Untuk jumlah paragrafnya, ustazah itu minimal sekali 3 paragraf, ya. 3 paragraf. Tetapi sebenarnya untuk karya ilmiah itu sangat kurang 3 paragraf. Kalau bentuk populer pasti akan banyak cerita pengalaman kita nanti di karya ilmiah tersebut. Nanti kita akan asik menceritakan pengalaman kita menggunakan produk tersebut loh anak-anak ustazah. Maka ustazah ini aja ya. Ustazah kalau dari ustazah paragrafnya itu minimal 3. Lebih dari 3 sangat dibolehkan, sangat bagus, nilainya pun akan bagus ya, Masya Allah. Tapi kalau kurang dari 3 itu itu sangat apa ya namanya ya? Sangat apa tuh kok kurang dari 3 ya? Sangat tidak bisa lah ustazah untuk kasih nilai bagus-bagus, ya nggak bisa lah juga ya. Nah jadi itu nggak ada karya ilmiah itu yang lebih dari, yang kurang dari 3 paragraf, nggak ada rasa ustazah. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Bukalah kameranya. Buka kameranya apa biar nampak. Apa nak? Tidak, nah ini bedanya sayang. Jadi kalau dia karya ilmiah populer, dia tidak menggunakan apa? Tidak menggunakan struktur yang ada di bentuk semi formal dan bentuk formal. Pure, ini tidak ada. Kalau bentuk populer itu sama seperti artikel blogger yang ada di review-review yang ada di internet, seperti itulah bentuknya. Pernah ustazah kirimkan kan? Udah langsung paragraf saja, judul langsung paragraf, pengalaman serta data-data yang kalian temukan tentang penelitian tersebut. Tidak menggunakan ini tadi, kan pernah ustazah jelaskan ya nak. Tidak menggunakan ini, nampak nggak di situ bentuk semi formal? Nggak ada halaman judul, nggak ada kata pengantar, daftar isi pendahuluan, itu nggak ada semua. Apalagi ini nggak pakai abstrak, nggak ada tim pembimbing. Jadi ini asli pandangan kalian sendiri yang memengaruhi para pembaca. Bisa dipahami? Bisa? Kenapa ustazah suruh bentuk populer? Karena gini loh, kita kan saat ini nggak bertemu. Tentunya ustazah tidak mau menambah beban terlalu banyak untuk kalian. Kalian kerjakan aja, ustazah sudah syukur. Kalau nanti ustazah suruh kalian buat yang sulit seperti semi formal, ustazah takut malah kalian nggak ngumpul dan nggak ada nilai. Lebih bagus kita carilah kemudahannya. Kita sama-sama sama-sama bekerja sama. Ustazah kasih kalian yang mudah, ya. Kalian bisa pakai pendapat sendiri, kalian buat serileks mungkin, dan ustazah juga diuntungkan dengan kalian itu bisa mengumpul tepat waktu seperti itu. Jadi tidak ada sistematika halaman judul, kata pengantar dan lain-lain sebagainya itu pada bentuk populer, tidak ada sama sekali. Langsung paragraf, judul langsung buat ceritanya. Bisa dipahami anak ustazah? Bisa nak? Bisa ya. Jadi nggak ada kayak gini, nggak ada pendahuluan ya. Maksudnya itu nggak ada latar belakang masalahnya.
dia cuman ada pendahuluan, isi dan penutup. Apa nak tadi? Pendahuluan, terus apa lagi Ustazah bilang? Isi dan penutup. Iya, jadi nggak ada rumusan masalah itu nggak ada. Pendahuluan itu nggak perlu kalian buat pendahuluan titik dua, nggak gitu. Jadi pendahuluan itu adalah di paragraf 1. Itu asli pandangan penulis. Ya, pendapat dia dengan menggunakan produk tersebut, pandangan dia dalam mengobati penyakitnya atau mengobati misalnya mencerahkan wajahnya dengan produk tersebut. Ya, misalnya tentunya kalian sudah tahu dengan produk ini. Nah, jadi produk ini banyak sekali diminati oleh orang-orang karena khasiatnya sangat luar biasa. Apa saja sih khasiatnya? Nah, itu bisa kalian jelaskan seperti itu. Lalu bagian isi itu adalah argumennya, data-data serta faktanya. Argumen apa yang bagaimana? Yaitu argumen untuk meyakini pembaca terhadap pendapat atau pendahuluan yang kalian buat. Kalau kalian buat tadi produknya bagus, bagusnya itu apa? Kalian harus buat loh data-datanya, penelitiannya. Gitu ya anak Ustazah. Lalu kalau penutup itu terserah, kesan kalian menggunakan produk itu juga boleh. Penutup itu bebas aja, kesimpulan dari yang sudah kita buat sebelumnya. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh? Gini, kalau diketik kayak mana ya? Kalau diketik di print lagi, ada print kalian di rumah? Oh gitu. Nah, disitulah permasalahannya, HP Ustazah nanti hang karena Ustazah harus mendownload lagi, ya kan? Karena Ustazah juga suruh yang kelas lain untuk voice note pertama. Kalau bisa nak, biar memudahkan Ustazah juga, kan HP Ustazah ini udah penuh. Bisa nggak buatnya itu boleh kalian ketik, tapi kalian foto lah, maksudnya kalian fotokan aja sama Ustazah, bisa screenshot kan maksudnya, bisa seperti itu. Kalau bisa ya nggak apa-apa ya nak, kalau bisa nggak apa-apa, tapi janganlah pakai PDF karena Ustazah lemot nanti dia kan. Kalau kita buka PDF itu kan berproses dulu kan dia kan membukanya. Terus Ustazah buka lagi, pilih aplikasinya lagi WPS, lama Ustazah ngoreksinya. Ustazah mau langsung foto aja bisa, tapi boleh terserah mau mengetik, mau tulis tangan, pakai apapun boleh, tapi ya tolonglah dikirimkan gambar. Oke? Bisa ya? Oke. Nah, kalau gitu untuk kisi-kisinya itu nanti, karena Ustadz belum ada bilang, nanti kalau Ustadz udah selesai nanti insya Allah Ustazah langsung kasih kisi-kisinya ya anak Ustazah. Nah, jadi sampai di sini ada yang mau bertanya lagi? Sudah jelas ya? Sudah jelas anak Ustazah semuanya? Udah. Oke, kalau gitu Ustazah cukupkan ya untuk pembahasan praktek kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah beri kalian kemudahan untuk menunaikan atau melaksanakan kewajiban kalian sebagai siswa, karena sebenarnya itu ada di diri kalian sih motivasinya belajar ini, bukan dari siapa-siapa. Jika kalian itu berniat ya untuk menunaikan kewajiban kalian tepat waktu ya kan, dengan sebaik-baiknya, insya Allah Allah berikan itu Allah juga berikan kemudahan untuk kalian. Bahkan mungkin kalau kalian memudahkan urusan Ustazah saat ini, maka juga Allah akan memudahkan urusan kalian, dan itu kan memang sudah janji Allah ya. Nah, jadi untuk anak-anak Ustazah tetaplah semangat ya, tetap semangat dan yakinlah bahwasannya setiap hal yang memang kita lalui ini punya cerita dan nikmat tersendiri, tergantung bagaimana cara kita menyikapinya dalam kehidupan ini gitu. Nah, jadi sekian dari Ustazah ya. Sebelum kita menutup pembelajaran, kita baca doa kafaratul majelis terlebih dahulu. Subhanakallahumma alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik anak-anak Ustazah ya, sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.